warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu. yang terhormat kepada Dewan Juri yang kami banggakan. Izinkan kami dari tim NU untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya Kirania Nafirul Azhara. saya Muhammad Ainun Naim. Saya Juliana Stefanus ini. Saya Sri Hartati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dua argumen, yaitu argumen pro dan argumen kontra mengenai mosi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai solusi terbaik pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan solusi terbaik untuk pembangunan nasional. Kami akan membahas sisi yang mendukung mosi ini, serta sisi yang menentang agar dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh bagi para audiens mengenai dampak dari kebijakan ini, yaitu terhadap pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan sekedar pindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur saja, melainkan merupakan langkah strategis yang ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban Jakarta, dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Namun, efektivitas Ibu Kota Nusantara sebagai solusi terbaik untuk pembangunan nasional masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, proyek ini mampu mendorong transformasi struktural yang simbolik menuju Indonesia yang lebih berkeadilan dan terdesentralisasi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran adanya dampak sosial, lingkungan, hingga pembengkakan anggaran yang bisa menjadi beban jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengulas secara kritis berbagai argumen pro dan kontra terkait sejauh mana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat benar-benar menjadi solusi terbaik bagi pembangunan nasional secara menyeluruh. Kami dari tim Pro sangat menyetujui mosi ini. Menurut Tahun Traffic Index 2023, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota termacet di dunia dengan kepadatan penduduk lebih dari sekitar 15.000 jiwa per kilometer persegi dan penurunan tanah hingga 25 cm per tahun, serta banjir yang menimbulkan kerugian ekonomi besar. Kondisi ini menjadikan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagai solusi yang rasional untuk mencegah keruntuhan fungsional Jakarta. Pemindahan Ibu Kota juga bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Jalan dengan amanat pasal 27 ayat 2, pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan sumber daya. Ibu Kota Nusantara dirancang sebagai smart city dan green city yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, dari aspek pertahanan dan keamanan, Ibu Kota Nusantara berlokasi strategis di wilayah tengah Indonesia, memberi keunggulan strategis dibanding wilayah Jakarta. Menurut Kepala BIN, Budi Gunawan, lokasi ini mendukung pembangunan klaster industri dan mengurangi konsentrasi aset vital di wilayah rawan bencana dan ancaman. Secara keseluruhan, pemindahan Ibu Kota bukan sekedar rangka administrasi, tapi strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana, memperkuat pertahanan, dan mendorong pemerataan pembangunan. Hingga Desember 2024, investasi asing di Ibu Kota Nusantara telah mencapai 1,5 triliun dengan kontribusi besar dari Rusia sebesar 800 miliar, Cina 500 miliar, Australia 150 miliar, dan serta komitmen tambahan dari Cina dan Malaysia sebesar 40 triliun. Dukungan internasional dan sorotan global menunjukkan potensi Ibu Kota Nusantara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dewan Juri yang terhormat serta tim pro yang kami hormati. Di sini saya berdiri sebagai legal standing kontra terhadap mosi perdebatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai solusi pembangunan nasional. Tim Pro selalu menggaungkan bahwa urgensi pemindahan Ibu Kota Nusantara atas dasar Jakarta macet dan infrastruktur yang sudah tidak mampu lagi. Hal ini tidak sejalan dengan Profesor Emil selaku Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus mantan lingkungan hidup. Beliau mengkritik bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara dianggap karena tidak menjawab permasalahan utama Jakarta seperti banjir, kemacetan, dan polusi. Ia menilai bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara tersebut bukan solusi yang tepat dan lebih merupakan pengalihan masalah ke lokasi yang baru. Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur dianggap tidak urgensial jika alasan utamanya adalah kemacetan dan beban Jakarta. Mengacu pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin atas lingkungan yang baik dan pelayanan publik. Semestinya perbaikan Jakarta menjadi prioritas, bukan malah ditinggalkan. Negara besar seperti New York dan London juga macet, namun mereka memilih membangun transportasi publik daripada memindahkan ibu kota. Hal ini dapat menjadi problem solving untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari aspek lingkungan dan kebencanaan, Profesor Eko Teguh Paripurno selaku pakar kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta pernah berpendapat bahwa logikanya justru keliru apabila pemerintah justru pergi dari daerah yang rawan bencana, bukan memperkuat sistem mitigasinya. Masyarakat justru akan merasa ditinggalkan. Dalam kutipan tersebut, Profesor Eko Teguh Paripurno menilai logika pemindahan karena bencana dinilai sangat keliru. Seharusnya sistem mitigasi bencana yang harus diperkuat. Pembukaan hutan Kalimantan untuk Ibu Kota Nusantara mengancam ekosistem dan memperburuk krisis iklim.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meragukan klaim ramah lingkungan pembangunan, termasuk penggunaan ART karena tetap menghasilkan emisi yang tinggi. Ekonom Paradima Wijayanto Sarimin juga mengkritik bahwa keputusan pemindahan dilakukan sebelum adanya studi kelayakan yang menyeluruh. Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota menimbulkan masalah sosial terutama bagi masyarakat adat yang sangat minim dilibatkan. Menurut laporan daripada Aman pada tahun 2023, Dewan Juri yang terhormat mencatat setidaknya terdapat 20 komunitas masyarakat adat yang terdampak dan lebih daripada 1.000 hektar lahan adat yang diklaim tanpa persetujuan yang sah. Seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Namun pemerintah hanya melibatkan tokoh kesultanan yang tidak mewakili masyarakat adat secara utuh. Tentunya Dewan Juri yang terhormat hal ini melanggar dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak masyarakat adat. Profesor Sulistiawati dari UI menyebutkan hal ini sebagai bentuk kekerasan struktural karena pembangunan mengabaikan hak masyarakat adat. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah mengklaim perkuat geopolitik dan keamanan nasional. Tentunya Dewan Juri hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan sosial. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasanya kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dengan adanya dominasi investasi asing dalam proyek IKN justru berpotensi akan mengabaikan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat adat yang paling terdampak. Mengacu pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC yang diakui dalam UNDRIP seharusnya menjadi acuan dalam proyek IKN. Namun dari laporan Aman tadi menunjukkan bahwasanya klaim lahan adat tanpa persetujuan masyarakat. Menurut Profesor Sulistiawati lagi menjelaskan bahwasanya jika suara investor lebih didengar daripada masyarakat adat, maka pembangunan akan kehilangan legitimasi sosial dan menjadi bentuk ketimpangan yang dilembagakan. Dewan Juri yang terhormat, di satu sisi pembangunan Ibu Kota Nusantara dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, dan memperkuat posisi geopolitik Indonesia. Proyek ini didukung data kepadatan, resiko bencana, serta investasi asing yang signifikan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, pengabaian hak masyarakat adat, dan belum matangnya kajian kelayakan. Dominasi kepentingan investor juga menimbulkan pertanyaan soal keadilan sosial dan keberlanjutan proyek. Dengan demikian, meski Ibu Kota Nusantara memiliki potensial besar, proyek ini harus dijalankan secara inklusif, adil, dan berbasis kajian menyeluruh agar benar-benar menjadi solusi terbaik bagi pembangunan nasional. Demikian pemaparan dari tim kami, semoga pembahasan ini menjadi perspektif yang mendalam terkait mosi tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.